Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gita Ardianti, NPM 1969107776, kelas 4B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Riau. Di sini saya akan membuat video pembelajaran konsep evaluasi mata kuliah evaluasi pembelajaran. Apabila kita renungkan, hampir semua kegiatan di dunia ini tidak terlepas dari kegiatan pengukuran, termasuk dalam kegiatan pembelajaran, betul tidak? Keberhasilan suatu program dapat kita ketahui melalui kegiatan pengukuran. Perkembangan iptek pun tidak lepas dari kegiatan pengukuran. Tetapi, kegiatan pengukuran yang tidak dimaknai atau tidak dinilai juga belum dapat dimanfaatkan hasilnya. Terlebih lagi, tanpa dimaknai, hasil pengukuran juga tidak bisa digunakan sebagai barometer pengambilan suatu kebijakan. Selanjutnya, timbul pertanyaan, apa itu evaluasi? Topik ini akan membahas lengkap terkait konsep evaluasi. Mari disimak. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan 5 materi, yakni pengertian evaluasi, tujuan, fungsi, dan jenis evaluasi, ruang lingkup evaluasi, dan prinsip-prinsip evaluasi, dan prosedur evaluasi. Nah, masuk ke materi yang pertama. Evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, pengukuran adalah suatu proses yang menghasilkan gambaran berupa angka-angka mengenai tingkatan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh individu atau siswa. Evaluasi pembelajaran terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, objek yang akan dievaluasi. Yang kedua, kriteria sebagai pembanding meliputi kriteria internal atau relatif. Yang ketiga yaitu keputusan atau judgment. Masuk ke materi yang kedua, yaitu selain itu ada juga beberapa tujuan, fungsi, dan jenis-jenis evaluasi. Tujuan evaluasi pembelajaran meliputi yang pertama, untuk melihat produktivitas dan keaktivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan mengembangkan program belajar mengajar. Yang keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Dan yang terakhir, untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Fungsi utama evaluasi dalam pembelajaran dikelompokkan dalam empat fungsi. Yang pertama, fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi mahasiswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Yang kedua yaitu fungsi sumatif, yaitu fungsi yang dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Yang ketiga yaitu fungsi diagnostik, yaitu dapat mengetahui latar belakang siswa secara fisik, psikologis, dan lingkungan yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Dan yang keempat, fungsi seleksi dan penempatan, yaitu hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai minat dan kemampuan. Adapun jenis-jenis evaluasi pembelajaran terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut fungsinya, menurut caranya, dan menurut tekniknya. Masing-masing ketiga kelompok tersebut di dalamnya terbagi menjadi beberapa jenis. Adapun macam-macam jenis setiap kelompoknya sebagai berikut. Menurut fungsinya, evaluasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu fungsi formatif, sumatif, diagnostik, dan penempatan. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan berkarya siswa.
Evaluasi diagnostik ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya, sedangkan evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Menurut caranya, evaluasi dibagi dua, yaitu evaluasi kuantitatif dan evaluasi kualitatif. Evaluasi kuantitatif biasanya dinyatakan dengan bentuk angka dan diberikan saat pemberian nilai akhir, sedangkan evaluasi kualitatif berbentuk kata atau ungkapan dan diberikan pada saat memperbaiki nilai siswa. Menurut tekniknya, evaluasi dibagi menjadi evaluasi tes dan non-tes. Tes dibedakan menurut materi yang akan dinilai, bentuk dan caranya. Sedangkan non-tes biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran. Alat khusus untuk teknik non-tes adalah berupa wawancara, pengamatan, angket, hasil karya atau laporan, karangan, dan skala sikap. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Ruang lingkup evaluasi berkaitan dengan objek evaluasi itu sendiri. Jika objek tersebut mengenai pembelajaran, maka semua yang berkaitan dengan pembelajaran menjadi ruang lingkup evaluasi pembelajaran tersebut. Adapun ruang lingkup evaluasi pembelajaran dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yaitu domain hasil belajar, sistem pembelajaran, proses dan hasil belajar, dan serta kompetensi belajar tersebut. Kita masuk ke materi keempat, yaitu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam evaluasi pembelajaran sangat diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan jangkauan sumbangan evaluasi dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya. Adapun beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu kontinuitas, komprehensif, objektivitas, kooperatif, dan praktis. Masuk ke materi yang kelima, yaitu prosedur evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan hal yang dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik tersebut. Selain itu, evaluasi digunakan untuk memantau efektivitas program pembelajaran yang digunakan. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, penyusunan rancangan terdiri dari latar belakang yang disusun berdasarkan pemikiran atau rasional, yang penyelenggaraan evaluasinya berdasarkan rumusan permasalahan yang akan dicari, permasalahan umum dan permasalahan khusus, perumusan tujuan umum dan khusus, populasi dan sampel, serta instrumen. Yang kedua yaitu penyusunan instrumen. Langkah-langkahnya adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun, membuat rancangan tentang perincian variabel dalam jenis instrumen untuk mengukur variabel yang bersangkutan, membuat instrumen evaluasi pembelajaran sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu pengumpulan data, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kuesioner, wawancara, pengamatan, serta studi kasus. Yang keempat yaitu analisis data dan informasi. Analisis data yang paling banyak dilaksanakan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran adalah analisis deskriptif kualitatif yang ditunjang oleh data-data kuantitatif hingga menghasilkan informasi yang berguna. Sedangkan yang kelima yaitu penyusunan laporan. Dalam sebuah laporan, evaluasi pembelajaran harus mempunyai poin-poin berikut, yaitu tujuan evaluasi, problematika, lingkup dan metodologi evaluasi pembelajaran, serta pelaksanaan pembelajaran dan hasil evaluasi pembelajaran tersebut. Sebelum video ini ditutup, dapat kita simpulkan tentang materi konsep evaluasi pembelajaran hari ini ialah kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh pendidik selama proses pembelajaran. Evaluasi juga merupakan salah satu komponen yang turut menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi hendaknya memperhatikan konsep dasar evaluasi yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Konsep dasar evaluasi yang harus dikuasai oleh pendidik ataupun calon pendidik adalah pengertian dasar tentang evaluasi, tujuan, fungsi, ruang lingkup, prinsip, serta prosedur evaluasi pembelajaran yang telah diuraikan oleh saya di video-video ini. Tanpa mengetahui konsep dasar evaluasi, seorang pendidik tidak akan dapat menyusun suatu alat evaluasi. Untuk itu,
diperlukan pemahaman yang mendasar tentang konsep dasar evaluasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video pembelajaran saya selanjutnya. Dadah!